Hai everybody, selamat datang di channel obrolan Kirana. Di episode perdana ini aku mau obrolin tentang percitraan duniawi gitu ya. Oke, untuk sebelumnya kenalin dulu, aku Galuh Kirana dan ada teman-teman di balik layar di tim channel obrolan Kirana gitu kan. Oke, untuk memotivasi aku untuk selalu upload video-video keren lainnya, please kalian untuk like, comment, dan subscribe channel video YouTube ini ya. Anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak ke suka lagu-lagu citro ya, percitraan duniawi gitu ya, lagu-lagu Jawa, apalagi semenjak keluarnya Master The God of Father-nya gitu kan. Siapa kalau kalian tahu? Semua pasti udah tahu ya, siapa lagi kalau bukan Didi Kempot. Nah, selain Didi Kempot juga disusul seniman-seniman muda dari Jawa Timur atau Jawa Tengah. Mereka semua bahas citro. Terus kenapa sih sekarang pada laku banget gitu lagu-lagu galau yang Jawa-Jawa gitu? Ya karena apa? Masyarakat kita, teman-teman kita, remaja kita gitu banyak banget yang citro. Citro itu apa sih? Ya istilahnya tuh patah hati, sakit hati gitu kan. Nah, di video perdana ini aku mau bahas tentang salah satunya ya, banyak masuk ke aku gitu kan, dari teman-teman yang pada curhat ke aku itu selingkuh gitu. Wow, selingkuh. Nah, biasanya kalau teman-teman yang suka curhat ke aku gitu kan, Mbak gini-gini suamiku kayak gini, Mbak pacarku kayak gini, selingkuh kayak gini. Oke, kalau aku nggak akan belain temanku, aku nggak akan belain yang selingkuh, dan aku nggak akan belain pelakunya. Karena menurut aku semua kejadian itu harus diintrospeksi baik dari dirinya sendiri atau juga dari diri orang lain. Kita nggak bisa nyalahin diri kita nggak bisa nyalahin suami kita atau istri kita yang selingkuh atau pelakunya sekalipun. Kenapa gitu kan? Kita harus teliti dari tiga. Kita harus menilai dari diri kita sendiri, kita introspeksi dari diri kita sendiri nih. Misalkan kayak aku nih misalkan kalau aku cewek gitu ya, aku nih udah dandan yang bener nggak, aku tuh udah maksudnya berkontribusi di rumah tangga udah yang bener nggak, misalkan kayak nyuci baju, setrika atau apa lain segalanya, pokoknya yang berkaitan dengan rumah tangga atau kodratnya sebagai istri gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita cowok nih, aku udah bener nafkahin istriku nggak? Nafkah itu nggak hanya nafkah lahir aja, nafkah batin juga gitu. Nah ini yang sering jadi perdebatan juga gitu ya. Nah nanti kalau kita bahas tentang itu panjang gitu. Dan aku nggak mau bahas tentang kuwi yo, tapi aku lebih bahas secara umumnya tentang perselingkuhan gitu. Nah itu kita lihat dari pertama dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus lihat dari pasangan kita gitu kan. Misalkan suami kita atau pasangan kita itu dia emang dulunya seperti itu, pernah punya bawaan seperti itu, atau memang karena dia iseng aja gitu kan. Ada beberapa ngumpul sama teman-temannya, wah weekend agak selingkuh ke wis gak gaul ki zaman modern atau lain sebagainya. Tapi kan gak ngono kuwi konsepe yo toh. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah sisi dari pelakor atau pebinornya gitu, atau perebut pacar orang lah, atau kayak mana kalian nyebutnya, pokoknya orang ketiganya. Orang ketiga, mereka tuh gak akan masuk ke kehidupan kita kalau misalkan dari pelaku selingkuhnya gak ngebukain pintu, istilahnya kayak pasangan kita gak ngebukain pintu gitu kan. Kalau misalkan mereka ngebukain pintu ya pasti pebinor, pelakor masuk lah gitu kan. Nah, jadi dalam lingkaran tiga orang tadi itu harus dicari tahu dulu sumbernya di mana nih, asalnya di mana nih. Kalau memang kamu merasa nih, misalkan kayak aku yang diselingkuhin gitu kan, aku istrinya gitu, atau aku pacar ceweknya gitu, aku merasa diselingkuhi, aku akan introspeksi diri sendiri dulu. Atau mungkin aku ini terlalu galak, atau misalkan aku ini terlalu pencemburu atau apa gitu, aku akan introspeksi itu. Nah, kita coba bicarakan baik-baik, kayak piye toh, maksudnya yo opo gitu. Kok aku ki wis sabar banget loh ndek kowe gitu, kok kowe iso nyelingkuhi aku ki yo opo gitu kan. Terus setelah coba dibicarakan baik-baik, terus pasanganmu misalnya gak terima gitu kan, ya oke, kita coba sabar aja dulu. Maksudnya kan kita udah berusaha mempertahankan itu. Pacaran, menurutku wes gak sabar untuk terus gitu. Sebabnya apa? Wong selingkuh tuh biasanya dia 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Karena kayak gitu tuh menimbulkan kayak, wah aku ki iso lho selingkuh. Terus dia akan merasa bahwa dirinya, aku ki wis ganteng, wis cantik, wis pokoknya salah mengendalikan
pasanganku sebabnya aku kan bisa selingkuh di sini, karena dia udah pernah melakukan itu, jadi dia pernah kayak punya trik-triknya gitu loh Mas Teh. Paham Randes gitu, paham. Kalau misalkan kamu yang udah berumah tangga atau nikah ngono ya, nah misalnya kalian pasangan suami istri gitu loh, gimana caranya gitu kan ya, kalian kalau suami istri kan kalian pasti lebih banyak punya waktu untuk berdua gitu kan. Misalkan yang satunya pulang kerja, yang satunya misalkan istrinya masih di rumah, ya ngobrol sebelum kalian tidur tuh ngobrol. Aku tuh pernah baca gitu ya, kalau pasangan suami istri itu hubungannya akan lebih harmonis atau lebih awet ketika sebelum tidur mereka banyak komunikasi gitu kan. Artinya ngobrolin kayak how was your today gitu kan, tanya aja ke suaminya gitu kan, gimana hari kamu, kerjaan kamu atau dan lain sebagainya gitu. Begitu pula suami juga harus nanya ke istri, gimana anak-anak, gimana kamu di rumah atau apa. Meskipun kalian udah whatsappan gitu, hari ini aku ngapain aja kayak gini ya, tapi kalau misalkan ngobrol sama pasangan itu kan akan lebih intens ya, kita akan merasa lebih lega, lebih apa ya, keluar gitu emosinya, maksudnya keluh kesahnya, dan biasanya kan akan berakhir dengan pelukan. Oke, setelah ini kita tidur, dan itu tuh sangat bagus banget buat psikologis pasangan suami istri gitu ya. Nah balik lagi kalau yang ke tema yang aku bilang selingkuh, sebenarnya adalah di saat kalian ngobrolin tentang selingkuh ini, kalian harus punya bukti dulu kalau untuk pasangan suami istri ya. Karena apa? Ini berkaitan dengan kontrak seumur hidup kalian. Kalian kan nggak mungkin kan kalau misalkan kalian cuma baru tahu pasangan kalian jalan sama orang terus kalian memutuskan untuk cerai, buat ya, tapi nggak mungkin banget ngono loh Des ya. Jadi misalnya kalian wis nikah, itu perlu banyak banget step-step yang harus kalian lakukan sebelum kalian memutuskan untuk berpisah gitu kan. Karena kadang gini, cinta kita terhadap seseorang itu tuh akan mengalahkan rasa sakit hati kita kepada orang tersebut. Ya bener lah, ngaku Wendes iki aku ngomong gak kanggo pasangan wae sing maksudnya pasangan nikah gitu ya. Aku yang ngomong kanggo sing pasangan pacaran gitu misalnya. Soalnya ngapa aku ya tahu ngrasaan wae goblok perkara kayak gitu loh. Dan menurut aku itu ya wis lah gitu kan. Nah sih pokoknya sing buat kalian pasangan suami istri, kalian perlu banyak banget bukti, perlu banyak banget pertimbangan, dan itu ranahnya udah beda, mungkin akan kita bahas di nextnya. Nah aku akan menyoroti yang pacaran gitu ya. Nah kemudian gimana mbak gitu saya kayak solusinya buat pacaran gitu kan ya. Nek buat aku memang tipenya ya wes, kalau orang yang udah nggak setia ya udah kita tinggalin aja. Buat apa gitu pak, kita bisa cari yang lebih dari dia, lebih dari segalanya. Saya gini aja mikirnya, sekali kamu nyakitin saya dengan kata selingkuh, apa yang bisa kamu janjikan kepada saya setelah misalkan aku maafin itu gitu? Kamu pasti akan ulang lagi kan, meskipun berapa persen lah kamu nggak akan ulang, tapi itu tuh udah kayak penyakit. Sekali kamu kekopek luka itu kan membekas ya, dan itu pasti nanti akan menjadi timbul masalah gitu. Kalau misalkan kalian nih berantem, pasti mungkinnya apa, curigaan mulu, bawaannya selingkuhan mulu dan lain sebagainya. Nah kayak gitu loh teman-teman ya. Jadinya kayak kalian harus berpikir lebih dewasa. Kalau misalkan kalian pacarnya cuma pacaran, cinta maunya dia terserah lah, wis whatever, aku wis gak peduli, wis go guys. Tapi zaman sekarang apa-apa titik-titik citra, apa-apa titik-titik citra gitu kan. Kalian kalau mau pasangan serius, pacaran serius, kalian juga harus tahu gitu kan, bahwa selingkuh itu tuh nggak bagus gitu. Nggak bagus secara emosional, secara psikologisnya, dan secara stigma sosial. Bukannya kowe bangga, enggak. Bangga kan menurut diri kamu sendiri, tapi kan secara penilaian orang lain tuh kamu tuh udah dijudge nggak bagus gitu loh, dan itu merusak citra kamu sendiri. Pokoknya nek kowe lanang ya gitu kan, kowe lanang selingkuh meneh wes bar raimu guys ya. Terus ya aku harap bilang juga gitu kan, untuk pelaku misalnya pebina atau pelakornya gitu kan, mbak mas wes lah, kita tuh udah diciptakan berpasang-pasangan. Iya bener, nek berpasang-pasangannya orang karo bojone wong, apa meneh nek sing ngomong bojomu semangatku, bojomu semangatku, pepacarmu semangatku. Wah
ditonyone wong kowe tenan iki. Ini remaja-remaja Jawa wis familiar banget dengan ikon bojomu semangatku. Wah, lah iki calon kata-kata pelakor pembinor ya. Kowe oleh seneng karo wae entuk. Tapi aja bojone wong, wis ngerti. Lah saiki nek bojomu disenengi wong entuk ora, yangmu disenengi wong entuk ora. Mikirnya ngono wae. Dan dari sekian yang aku sampaikan itu tadi, kabeh itu mesti balik, mesti akan ada karmanya. Yo, ki rungokno ndes kowe sing pemeneh wi lanang-lanang sing kulinane selingkuh yo. Semua itu pasti akan ada karmanya. Karena apa gitu kan? Ya nek ning agamaku, keyakinanku, kalau kamu nanam kebaikan ya dibalas kebaikan. Kalau kamu nanam keburukan ya akan dibalas keburukan. Kayaknya semua agama kayaknya ada ya kayak gitu. Nah, meskipun kalian misalkan bukannya agamis gitu, aku pun sendiri juga bukannya orang agamis banget, tapi aku percaya itu kalau kita nanam kebaikan ya akan menumbuhnya kebaikan gitu. Dan nek kowe nyelingkuhi bojone uang, ya mesti kowe akan diwales. Ya mbah ngene, piwales iki gak mesti tentang pelakor juga, gak tentang diselingkuhi juga. Iso jadi misalnya rezekimu seret, kowe penyakitan, terus pokoknya sosialmu nggak bagus, dijudge orang lah, kena tipu lah, apalah dan lain sebagainya. Ini ngerti randes. Ini salah satu doa dari orang yang teraniaya. Yo kan mesti sama bojomu ki mau. Lah. Nek wis ngono kuwi arep piye, Des? Bingung ta we? Ayo makane. Wis rasa gaya tentang selingkuh. Sebab selingkuh kuwi pokoknya nek dijelaskan muter-muter ujungnya akan ada karmanya. Ya. Aku pokoknya iki 3 orang ini, jadi dirinya, dari pelaku selingkuhnya dan pelakornya, itu tuh pasti semuanya akan mendapatkan gitu ya. Jadi nek wis tak jlembreng kayak gitu mau jlembreng apa ya, tak uraikan ya tak uraikan kayak gitu mau. Pokoknya intinya semua selingkuh atau segala perbuatan yang buruk akan kembali kita. Pokoknya intinya saya selingkuh meski untuk karma. Dan saya diselingkuhi wis gak usah berkecil hati, nek kowe wis introspeksi dan menurutmu kowe gak ono sing salah gitu, cukup dongake. Dan tidak usah kalian mendoakan sesuatu yang buruk, karena kalau kita mendoakan yang buruk itu akan kembali ke kita juga. Meskipun kita yang teraniaya, pasti kembali meneh ngono lho, Des. Jadi kalau Nabi itu mengajarkan, kebetulan nek keyakinanku Nabi ini Muhammad gitu kan, jadi mengajarkan kalau kamu disakiti orang lain, doakanlah dia dengan hal-hal yang baik supaya hal yang baik itu kembali ke kamu. Nah kayak gitu, Des. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kamu nggak, atau pasangan kamu yang pelaku selingkuh itu nggak dapat karma, pasti mereka akan dapat karma. Dan biasanya kalau karma itu nggak langsung 1-2 hari dapat gitu ya, Des. Tapi biasanya kadang ada yang berlangsung 2-3 bulan atau yang beberapa tahun baru ada gitu kan. Dan itu pasti, kalian tinggal percaya aja. Nah, saranku pokoknya nek sing kalian nek jek pacaran wae pasanganmu selingkuh, wis bubarke. Terus nek wong ngejak balen, ora usah sauri wae. Aku wis lali karo kata luka. Kok labi ya, Guys. Pokoknya sauri ngono wae. Wis ora usah gatekke sing barang nglarani kowe, ora usah pencitraan duniawi. Kok ndak marake musiknya kayak aura vibe-mu tuh negatif terus ya. Pokoknya intinya kayak gitu. Nah, mungkin cuma segitu aja aku ngobrol ngalor ngidul iki, guys ya. Like kalau seneng, like dan komen. Jangan lupa subscribe juga. Like misalnya lo seneng ya komen yang positif. Saya membangun supaya aku dan timku bisa bikin video lebih menarik lagi yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, iso mbok share, gak popo, aku malas sana. Oke? Kayak gitu aja. Thank you.